Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Toto secara virtual. Kali ini Pak Toto akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalur diplomasi. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya, kalau Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka setelah Jepang yang waktu itu menjajah Indonesia kalah dari pasukan sekutu. Jepang kalah atau menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu setelah dua kota pentingnya, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki, dijatuhi bom atom oleh pasukan sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan Jepang yang kalah perang itu dengan cara cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, tokoh yang mewakili bangsa Indonesia untuk membacakan proklamasi kemerdekaan yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Namun, Belanda sebagai negara yang paling lama menjajah Indonesia tidak mau menerima kemerdekaan Indonesia. Kemudian Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. Pasukan sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata pasukan Jepang. Nah, pasukan Belanda datang ke Indonesia dengan niat untuk menjajah lagi. Tentu saja rakyat Indonesia tidak mau dijajah. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dijajah oleh bangsa manapun, oleh negara manapun, entah oleh Belanda, Jepang, atau yang lain. Kemudian rakyat Indonesia melawan kesewenang-wenangan Belanda. Sehingga rakyat Indonesia melawan Belanda lewat dua cara. Cara pertama yaitu lewat adu fisik atau perang, yang kedua lewat jalur diplomasi atau cara perundingan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat jalur diplomasi atau jalur perundingan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama kali ini. Pertama yaitu tentang perundingan Linggarjati. Yang kedua tentang perjanjian Renville. Yang ketiga tentang perjanjian Rumroyen. Yang keempat tentang konferensi meja bundar. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada 10 November 1946. Tempat atau lokasinya yaitu di Linggarjati, Jawa Barat. Pesertanya Indonesia dan Belanda, sedangkan negara yang menjadi penengah adalah Inggris. Wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati yaitu Sultan Syahrir, Muhammad Rum, dan Susanto Tirtoprojo. Sedangkan wakil Belanda yakni Schermerhorn, Van Mook, dan De Boer. Kalau kalian melihat layar, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa De Boer itu fotonya tidak ada, malah diganti dengan gambar kartun? Nah, pada saat Pak Toto mencari dokumentasi foto De Boer, kebetulan Pak Toto tidak menemukannya. Karena itu Pak Toto sementara mengganti foto De Boer dengan gambar kartun. Tidak apa-apa ya, yang penting kita bisa belajar dengan baik, bisa memahami penjelasan dari video ini dengan baik. Selanjutnya, Inggris diwakili oleh Lord Killorn. Kemudian, perundingan Linggarjati disepakati pada 15 Maret 1947 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947 atau 10 hari kemudian. Isi perundingan Linggarjati atau isi kesepakatannya antara lain, 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. De facto itu artinya secara praktek atau secara nyata.
Nah, de facto atau secara praktik ini sifatnya bisa sementara atau bisa tetap atau selamanya. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat atau RIS akan bekerja sama dan bergabung dengan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Sayang sekali, Belanda melanggar kesepakatan dalam perundingan Linggarjati. Pada 20 Juli 1947, Van Mock menyatakan Belanda tidak terikat lagi dengan perundingan Linggarjati. Sehari setelahnya, yaitu pada 21 Juli 1947, terjadi agresi militer Belanda I. Belanda menyerang Indonesia dengan maksud untuk menguasai kembali Indonesia. Nah, kemudian dilakukan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Lokasinya di atas kapal perang milik Amerika Serikat, yaitu kapal USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pesertanya dari Indonesia dan Belanda dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, wakil Indonesia dalam Perjanjian Renville yaitu Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Agus Salim, J. Leimena, Choa Tik Lin, dan Nasrun. Perlu kalian ketahui, tokoh Choa Tik In adalah tokoh yang berasal dari atau merupakan keturunan Tionghoa atau keturunan Cina. Nah, walaupun dia keturunan Tionghoa, itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk tidak mencintai Indonesia. Dia justru berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk mencintai Indonesia, untuk memperjuangkan Indonesia, tidak harus kita lahir atau kita berasal dari Indonesia asli ya. Kita bisa berasal dari bangsa manapun, entah itu bangsa Tionghoa, bangsa Arab, atau bangsa manapun. Selagi kita mencintai Indonesia, kita memperjuangkan Indonesia, maka kita bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia seperti Choa Tik In ini. Selanjutnya menjadi wakil Belanda ada 4 orang. Yang pertama adalah Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, kemudian Somogil, Van Vredenburg, dan PJ Koets. Nah, kalau kalian melihat fotonya, ini ada 2 orang yang wajahnya seperti orang Indonesia ya. Kalau kalian memang berpikir seperti itu, maka pikiran kalian benar. Kedua orang ini memang berasal dari Indonesia, berasal dari atau merupakan keturunan orang Indonesia, lahir di Indonesia. Tapi mereka justru membela bangsa penjajah yang menindas bangsanya sendiri. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang lahir dan besar di Indonesia tidak otomatis mencintai Indonesia, tidak otomatis memperjuangkan Indonesia. Kedua orang ini adalah contohnya. Mereka justru menjadi pengkhianat bangsa. Nah, untuk foto orang asli Belandanya, Van Vredenburg dan PJ Koets, kebetulan Pak Toto ketika mencari tidak ketemu. Jadi untuk sementara diganti pakai gambar kartun dulu ya. Selanjutnya, isi perjanjian Renville antara lain: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi atau garis gencatan senjata yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah yang diduduki Belanda.
Ketiga, tentara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah yang diduduki oleh Belanda, yaitu daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun sayang, lagi-lagi Belanda ingkar janji. Kali ini Belanda mengingkari perjanjian Renville. Alasannya, Belanda menganggap perjanjian tersebut lebih menguntungkan Indonesia. Dan pengingkaran ini kemudian menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda II. Belanda kembali menyerang Indonesia untuk menguasai Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan perjanjian Rumroyen. Dilaksanakan pada 14 April 1949 dan disepakati pada 7 Mei 1949. Lokasinya di Jakarta, pesertanya Indonesia dan Belanda. Untuk wakil Indonesia yaitu Muhammad Rum, Muhammad Hatta, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sedangkan wakil dari Belanda yaitu Van Rooyen. Isi kesepakatan perjanjian Rumroyen antara lain: 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang keempat, akan dilaksanakan perundingan lagi, yakni Konferensi Meja Bundar atau KMB setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 dan ditutup pada 2 November 1949. Pelaksanaannya di kota Den Haag, Belanda. Pesertanya Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan Bijenkom for Federal Overleg atau BFO, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya Majelis Permusyawaratan Federal, diwakili oleh Sultan Hamid II, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Maarseveen. Hasil dari Konferensi Meja Bundar antara lain: 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat paling lambat pada Desember 1949. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat membayar utang Hindia Belanda sejak tahun 1942. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang keempat, masalah Irian Barat atau yang sekarang kita kenal dengan nama Papua, dulu itu juga pernah punya nama Irian Jaya, akan ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dan yang kelima, pasukan Belanda akan dipulangkan ke negara asal, sedangkan bekas anggota KNIL boleh menjadi tentara Indonesia. Kalian perlu tahu, KNIL itu adalah orang Indonesia atau orang pribumi Indonesia yang menjadi tentara Belanda. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai Belanda coklat gitu ya, karena orang pribumi tapi kemudian menjadi antek-anteknya penjajah. Nah, dari video ini dan juga dari materi pembelajaran sebelumnya, kita jadi tahu dan yakin bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tidak diperoleh dengan gampang, melainkan didapatkan dengan susah payah, dengan penuh perjuangan, baik itu perjuangan yang mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, yang mengorbankan harta, bahkan
mengorbankan nyawa, tidak cuma 1-2 orang, tidak cuma puluhan orang, tapi ratusan orang yang tidak terhitung berapa jumlah pastinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga dan memajukan Indonesia sebaik-baiknya. Kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik supaya bangsa kita, supaya negara kita tidak terpecah-pecah. Kita harus bersatu untuk menjadi bangsa yang lebih maju, yang semakin maju. Nah, kali ini Pak Toto akan mengajak kalian untuk mempunyai rasa bangga yang lebih kepada bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang membuat kita perlu bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu merdeka karena usaha dan perjuangannya sendiri, bukan karena hadiah dari penjajah. Kalau kita melihat negara sekitar kita seperti Singapura, kemudian Malaysia dan Brunei Darussalam, ketiganya itu merdeka karena hadiah dari penjajah. Ketika negara itu dijajah oleh Inggris dan kemudian diberi hadiah oleh Inggris berupa kemerdekaan. Artinya mereka dimerdekakan sebagai bentuk belas kasihan. Nah, ini berbeda dengan negara kita. Kita merdeka karena jerih payah kita sendiri, karena usaha kita sendiri, bukan karena belas kasihan, bukan pemberian, bukan hasil mengemis, tapi hasil dari mengorbankan darah, keringat, air mata, mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa. Karena itu kita harus semakin bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua, setelah merdeka, Indonesia tidak menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa nasional. Banyak sekali ya negara di dunia ini yang setelah merdeka kemudian menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa nasional. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat negara yang paling dekat dengan Indonesia misalnya adalah seperti yang tadi sudah disebut, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Ketiganya pernah dijajah Inggris. Karena itu setelah merdeka mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Nah, Indonesia pernah dijajah oleh berbagai macam bangsa, tidak cuma Belanda, tidak cuma Jepang, tapi juga pernah dijajah oleh Inggris, Prancis, dan juga Portugis ya. Tapi orang Indonesia tidak kemudian menggunakan bahasa penjajahnya sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional maksudnya. Orang Indonesia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, ini sama seperti yang disampaikan dalam Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan di seluruh tumpah darah Indonesia. Kita tidak menggunakan bahasa penjajah, kita menggunakan bahasa yang kita pilih bersama. Untuk itu kita bangga menjadi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia tidak mengekor bangsa penjajah, tidak menggunakan bahasa penjajah, tapi percaya diri, yakin dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Untuk itu kita harus bangga ya jadi orang Indonesia. Yang ketiga, nah ini masih berkaitan dengan materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kekalahan sekutu setelah Perang Dunia Kedua hanya terjadi di Indonesia. Tadi sudah disampaikan ya di awal video kalau sekutu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, ketika sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata pasukan Jepang, kemudian terjadi pertempuran. Pertempuran itu terjadi di Surabaya. Nah, pertempuran antara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda yang mau menjajah lagi Indonesia melawan rakyat Surabaya. Tentu saja sekutu dan juga Belanda senjatanya lebih canggih. Kemudian juga dari fisik mereka lebih tinggi-tinggi ya. Sementara orang Indonesia badannya kecil, senjatanya juga tidak lengkap. Tapi dengan modal tekad yang kuat, dengan semangat baja, dengan doa yang tidak putus,
Dan dengan persatuan yang kokoh, persatuan yang tangguh, Indonesia berhasil mengalahkan sekutu. Nah, betapa dahsyat ya Indonesia ya. Jadi ini bukan berkaitan dengan ukuran tubuh yang kecil, senjata yang tidak lengkap, tapi berkaitan dengan semangat, dengan persatuan. Karena itu kita harus bangga jadi bangsa Indonesia, dan kita harus terus berupaya agar bangsa ini bersatu supaya bisa terus maju. Sekian dulu video pembelajaran dari Pak Toto. Terima kasih sekali kalian sudah mengikuti dengan baik. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.